Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Tentang materi diagram pencar. Sebelum lanjut ke materi, saya mau bahas nih apa-apa aja nih yang dibahas nanti. Jadi yang dibahas itu adalah data bivariat, yang kedua diagram pencar, yang ketiga korelasi, yang keempat adalah tren. Oke, kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu nih. Tujuan pembelajaran itu yang pertama itu adalah mampu menggambar diagram pencar atau diagram scatter data. Yang kedua, mampu menginterpretasikan diagram pencar atau diagram scatter data. Yang ketiga, yang terakhir adalah mampu menentukan arah dan bentuk tren data bivariat dari diagram pencar. Next ke pengertian data bivariat. Apa sih data bivariat itu? Data bivariat adalah jenis data statistik melibatkan dua variabel yang diamati atau diukur pada saat bersamaan untuk setiap objek atau individu yang diteliti. Data ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menggambarkan hubungan atau asosiasi antara kedua variabel tersebut, apakah keduanya saling memengaruhi atau tidak. Next, diagram pencar. Pengertian diagram pencar. Diagram pencar atau scatter diagram adalah alat visual yang digunakan dalam analisis data untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Diagram ini menggunakan sumbu horizontal yaitu sumbu X dan sumbu vertikal yaitu sumbu Y untuk menampilkan titik-titik data yang mewakili nilai dari kedua variabel tersebut. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasangan nilai dari kedua variabel yang diamati. Kemudian adalah korelasi. Dari pengertian dulu, korelasi adalah istilah dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara dua variabel dengan melihat sebaran dan arah titik-titik tersebut. Dapat ditentukan apakah terdapat hubungan positif naik bersama X dan Y-nya atau hubungan negatif, salah satunya naik dan yang salah satunya turun, atau tidak berkorelasi sama sekali antara dua variabel. Contohnya seperti ini, korelasi positif yaitu naik bersama X dan Y-nya, lalu hubungan negatif yaitu X-nya naik tapi Y-nya turun, atau sebaliknya juga. Dan juga tidak memiliki korelasi yaitu pencar atau tidak memiliki linear. Selanjutnya adalah base fit. Base fit adalah garis lurus, juga disebut garis tren atau garis regresi, yang paling tepat menggambarkan tren atau pola dalam sekumpulan titik data pada diagram pencar, scatter plot. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan antara variabel dependen atau independen, serta untuk membuat prediksi tentang data di masa depan. Next ke tren. Tren data adalah pola atau arah yang ditunjukkan oleh data sepanjang periode tertentu. Tren ini bisa naik, bisa turun, atau tetap stabil. Tren data dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin terjadi dalam data statistik atau dalam data lainnya. Berdasarkan penyebaran data, tren data terdiri dari tiga bentuk, yaitu linear jika pola penyebaran datanya berbentuk atau mendekati garis lurus. Yang kedua adalah kurva atau non-linear jika pola penyebaran datanya berbentuk kurva atau mendekati garis tidak lurus. Yang ketiga adalah tidak berbentuk jika pola penyebaran datanya tidak beraturan. Seperti ini contohnya ada linear dan non-linear. Selanjutnya ini adalah stimulus dari judul kami. Yoda dan Ade adalah dua sahabat yang suka membandingkan hal-hal kecil dalam kehidupan mereka. Suatu hari saat sedang duduk di teras rumah setelah bermain bola, Ade melirik kaki Yoda. "Aduh Yod, ukuran sepatu kamu sekarang berapa sih? Kayaknya makin gede aja." Yoda mengangkat kakinya menjawab, "Sekarang aku pakai ukuran 44. Soalnya tinggi badanku juga udah 176, jadi wajarlah kalau kaki ikut panjang." Ade pun berkata, "Kalau aku masih ukuran 41, tinggi badanku baru 160 cm. Kalau kita jalan bareng, pasti kelihatannya beda."
Akhirnya mereka berdua sadar bahwa tinggi badan dapat mengaruhi ukuran sepatu. Selanjutnya ini adalah tabel yang sudah kita sajikan dalam bentuk 40 data tinggi badan dan ukuran sepatu siswa-siswi. Yang dimana itu tinggi badan itu X dan ukuran sepatu itu Y. Selanjutnya ini kita memiliki base fit. B. Bagaimana tren data pada diagram? Tren data tersebut adalah linear. Jika diperhatikan, titik-titik data pada diagram cenderung mengikuti pola garis lurus. Hal ini juga diperkuat dengan base fit line yang ditarik pada diagram dan menunjukkan hubungan linear yang konsisten. C. Bagaimana korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu? Korelasi antara tinggi badan dan ukuran sepatu adalah positif. Yang terakhir adalah bagaimana pengaruh tinggi badan terhadap ukuran sepatu. Semakin tinggi badan seorang, maka semakin besar ukuran sepatunya. Panjang kaki cenderung mengikuti tinggi tubuh. Pertama itu adalah pola penyebaran datanya itu berbentuk atau mendekati garis lurus. Trennya itu adalah linear. Arah garisnya itu arah garis naik dari kiri ke kanan atau miring ke kanan. Korelasinya itu positif. Terus interpretasi data, makin naik tinggi badan, maka makin besar juga ukuran sepatu. Tentang diagram pencar. Sampai jumpa di video selanjutnya.